Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, apa kabar teman-teman mahasiswa semuanya, terutama bagi teman-teman mahasiswa dari Fakultas Ekonomi, baik itu dari Fakultas Ekonomi yang biasa maupun dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, baik itu kampus Universitas negeri maupun dari kampus universitas swasta di seluruh Indonesia. Hari ini kita akan bahas terkait materi pengantar manajemen ya. Teman-teman semuanya, untuk materi pengantar manajemen ini biasanya di Fakultas Ekonomi itu di semua jurusan itu mendapatkan mata kuliah ini di awal-awal semester. Baik itu dari jurusan manajemen sendiri, dari jurusan akuntansi, jurusan ilmu ekonomi studi pembangunan maupun dari jurusan-jurusan lain yang ada di Fakultas Ekonomi biasa mendapatkan materi namanya pengantar manajemen. Baik teman-teman dan rekan-rekan semuanya, sebelum kita lanjut ke apa sih kira-kira manajemen itu, nanti akan kita bukan beberapa seri terkait dengan mata kuliah pengantar manajemen. Nah, menarik kan teman-teman, setiap orang biasanya terutama anak muda cita-citanya ingin menjadi manajer. Sebenarnya apa sih perbedaan antara manajemen dan manajer, dan apa sih teori-teori yang ada di dalam manajemen itu sendiri? Baik teman-teman, langsung saja kita bahas pelan-pelan. Baik teman-teman, untuk referensi banyak ya, teman-teman bisa cari referensi dari mana aja terkait dengan pengantar manajemen. Banyak buku-bukunya yang teman-teman bisa ambil, bisa lihat ya, seperti ini gambarannya, dan bisa ambil dari referensi-referensi lain. Baik, pertanyaan pertama, mengapa manajemen itu penting teman-teman? Nah, kira-kira apa nih? Kira-kira boleh nih yang ingin menjawab, boleh jawab di kolom komentar sebelum lanjut ke video selanjutnya. Nah, kira-kira apa nih? Mengapa manajemen itu penting? Nah, biasanya memang suatu perusahaan ketika tidak termanajemen dengan baik, maka perusahaan itu biasanya akan mengalami apa? Mengalami suatu pengelolaan yang tidak baik, akan bisa mengakibatkan kebangkrutan dan sebagainya. Nah, mengapa manajemen itu penting? Kita pelan-pelan bahas. Nah, mengapa manajemen itu penting? Yang pertama, yaitu terkait dengan pekerjaan berat yang sulit dikerjakan sendiri, sehingga memerlukan sebagian kerja, sebagian tugas dengan tanggung jawab ya teman-teman. Nah, bagaimana dalam manajemen itu juga membagi atau menyalurkan atau mendistribusikan sumber daya, bagaimana mengerjakannya tidak sendiri ya, tidak sendiri namun secara berkelompok gitu ya. Nah, kemudian manajemen yang baik itu akan meningkatkan daya guna dan hasil guna. Daya guna itu maksudnya apa, Pak? Daya guna itu bagaimana ya pemberdayaan dari sumber daya ada, kemudian menghasilkan hasil guna yang baik atau meningkat gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah akan mengurangi pemborosan dengan manajemen yang baik, baik manajemen maupun manajemen produksi dan sebagainya, itu akan mengurangi ya kos-kos yang tidak penting atau kos-kos yang bisa dihemat. Kemudian manajemen itu penting untuk apa? Untuk menetapkan tujuan dan usaha untuk mewujudkannya. Setelah ditetapkan tujuan, dan kira-kira apa nih usaha untuk mewujudkan dari tujuan tersebut. Nah, kemudian manajemen penting yaitu diperlukan untuk kemajuan dan perkembangan dari suatu perusahaan atau lembaga gitu ya. Kemudian mengapa manajemen penting? Selanjutnya yaitu untuk mencapai tujuan secara teratur atau konsisten ya. Dimana kadang ketika tidak dikelola dengan baik, mungkin tahun ini akan berhasil, tapi di tahun depan belum tentu. Nah, mengapa manajemen itu penting? Salah satunya untuk mencapai tujuan secara teratur atau berkesinambungan atau konsisten. Nah, kemudian dengan manajemen ya pentingnya itu terkait dengan menjadi pedoman ya, baik itu pikiran dan melakukan tindakan, baik itu suatu individu, perusahaan atau lembaga. Nah, itulah beberapa arti penting dari mengapa manajemen itu penting. Nah, kemudian apa sih pengertiannya? Kita sebelum masuk, kita mau pengen tahu dulu apa sih pengertian dari manajemen. Nah, sebelum pengertian itu kita bahas, kita pertanyaan lagi. Apa perbedaan antara manajer dengan manajemen? Nah, apa sih perbedaannya teman-teman? Boleh langsung kolom ya, kalau komputer nggak ada yang jawab ya. Apa sih perbedaan antara manajer dan manajemen? Nah, kalau manajer itu orangnya ya atau subjeknya ya. Orangnya atau subjeknya. Manajer adalah seorang yang dalam sebuah organisasi di mana bertanggung jawab terhadap kerjaan
orang lain atau bawahannya. Nah, jadi staff manager itu pasti punya staff ya atau bawahan. Kalau bawahan mungkin tidak, kurang sedap menyebutnya ya. Ingin staff ya. Manager adalah seorang yang namanya organisasi bertanggung terhadap kerjaan orang lain atau staff yang ada di bawahnya gitu ya. Kemudian kalau manajemen apa? Nah, kalau manajemen adalah prosesnya. Proses apa? Proses merencanakan, proses pengorganisasian, proses penyusunan personel atau SDM-nya, mengarahkan, mengawasi, ya, untuk mencapai apa? Untuk mencapai tujuan yang tadi telah ditentukan. Yang paling terkenal adalah POAC ya. POAC ya, planning, punya apa? Organizing, POAC, executing, dan controlling. Nah, itu yang biasanya paling terkenal dalam manajemen, yaitu POAC ya. Oke, jadi kita udah tahu ya apa perbedaan antara manajer dan manajemen. Kalau manajer itu orangnya, kalau manajemen itu prosesnya, ya. Kemudian, apa sih yang dilakukan seorang manajer? Nah, apa sih yang dilakukan seorang manajer? Dia mau apa? Apa yang dilakukannya? Seorang manajer harus menjadi manajer yang efektif. Efektif itu artinya apa? Ya, bisa berdaya guna sehingga menghasilkan hasil guna yang tadi, ya. Nah, jadi kita bahas yang berdaya guna dan berhasil guna, di mana dia bisa mengontrol dari SDM-nya, mengontrol dari sumber daya yang ada sehingga menghasilkan apa yang dicita-citakan atau yang menjadi tujuan. Ini kemudian apa itu manajer efektif tadi? Yaitu manajer yang dapat mengoptimalisasikan penggunaan sumber daya organisasi. Sumber daya organisasi itu artinya seluruh sumber daya yang ada di organisasi ya, sehingga menghasilkan outcome yang tinggi dan memuaskan orang yang bekerja dengannya. Outcome yang tinggi, hasil yang baik dan memuaskan dengan orang yang bekerja dengannya. Jadi manajer efektif itu dia mengoptimalkan seluruh penggunaan sumber daya sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi atau yang baik dan memuaskan orang yang bekerja dengannya. Orang mungkin jika manajer ini baik, maka orang itu akan atau menyenangkan, maka orang yang bekerja itu akan juga puas terhadap kerjaannya gitu ya. Kemudian, nah, manajer yang efektif itu terkait 3 hal ya. Yang pertama, tadi kita tahu bahwa manajer itu sebagai subjeknya atau orang pelakunya ya. Kalau manajemen itu adalah prosesnya. Nah, sedangkan manajer yang efektif terkait dengan 3 hal apa itu? Pertama, bagaimana dia bisa mengaktivitas kerjanya. Kemudian aktivitas kerja itu maksudnya apa? Kinerjanya atau kerjanya sangat efektif tadinya. Nah, efektif itu berarti berdaya guna dan berhasil guna. Kemudian terjadinya efisiensi, ya. Manajer efektif itu terkait dengan efisiensi, aktivitas, efisiensi, dan quality work life, kualitas kehidupan kerja yang baik, di mana di sebuah perusahaan itu atau lembaga itu atau institusi itu harus ada namanya quality work life, yaitu kualitas kehidupan kerja yang baik, di mana satu dan lainnya itu saling mendukung atau support, tentunya tidak sendiri atau tidak saling menjatuhkan. Oke. Nah, menurut Peter Drucker memang bahwa aktivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar, doing the right thing. Efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar, doing the thing right. Jadi kalau efektivitas itu adalah melakukan pekerjaan yang benar, doing the right thing. Tapi efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar, doing thing right. Ya, maksudnya apa? Kok bingung Pak ya? Ini melakukan pekerjaan yang benar, melakukan pekerjaan dengan benar. Pertama, setiap orang yang mempunyai amanah itu dia mengerjakan pekerjaannya dengan benar, dia tidak mengerjakan kerja orang lain, dan dikerjakannya dengan benar. Pertama, doing the right thing, jangan pekerjaan benar, dan apa? Doing the thing right, dengan benar mengerjakannya gitu ya. Nah, kemudian kalau kita melihat terkait dengan aspek dari kualitas kehidupan kerja, work-life balance tadi ya. Work-life balance tadi itu terkait dengan apa? Yang tadi ini ya. Yang quality work life ya. Quality work life tadi itu berkaitan dengan apa? Yang pertama yaitu penghargaan untuk menyelesaikan pekerjaan. Ketika bawahan itu sudah mengerjakan dengan baik, maka memberikan penghargaan. Kemudian di lingkungan kerja harus ada keamanan dan kesehatan ya. Tidak semua harus diperhatikan. Kemudian
kesempatan untuk mempelajari menggunakan keterampilan baru bahwa di setiap perusahaan biasanya untuk karyawannya terus ada namanya training untuk peningkatan kualitas. Kemudian ada jenjang karir yang jelas bahwa ini udah berapa tahun, kemudian sudah berprestasi, maka dia akan bisa meningkatkan jenjang karir lebih tinggi. Kemudian proteksi hak individu, di mana setiap individu mempunyai proteksi atau perlindungan terhadap hak-haknya tidak dilanggar. Dan keenam, dulu mereka merasa bangga dengan pekerjaan dan organisasi yang dibangun dia bekerja, gitu ya. Jadi aspek dari quality work life tadi yaitu ada 6 aspek. Yang pertama, penghargaan usaha kerjaan, di mana mereka merasakan keamanan kesehatan. Kemudian memberikan kesempatan untuk belajar lagi, jenjang karir jelas, ya, proteksi itu terhadap haknya, dan dia bangga dengan pekerjaan dan organisasi. Oke, my best manager. Nah, best manager itu kita menjadi seorang yang manajer yang the best, pastinya harus berdisiplin, tanggung jawab, adanya kekonsistenan, jujur atau amanah, dan dia bisa memberikan motivasi kepada bawahannya, mau mendengarkan, mas karena dia punya bawahan pasti harus mendengarkan bawahan dan sebagainya. Kemudian dia bisa meningkatkan idenya, ya. Dia juga cermat, perhitungan cermatnya harus di sini, orang ini harus di sini segala macam, ya. Nah, dia juga harus ikut turun tangan melakukannya sendiri, dan bagaimana dia mentraining anak buahnya atau bawahannya menjadi lebih baik atau sesuai dengan kualitas yang diinginkan. Dan responsif itu adalah memberikan empati kepada orang lain atau pihak lain, ya. Oke, itu salah satu beberapa hal terkait dengan menjadi seorang best manager itu seperti apa. Nah, ini juga ada delegasi, dia bisa mendelegasi tugasnya, dia juga tegas kalau salah-salah, benar-benar kalau ada prestasi dikasihkan reward, kalau ada kesalahan dikasih advancement. Dia menguasai teknis, ya, baik dari bawah maupun akhir. Biasanya memang seorang manajer itu biasanya merangkak karir dari bawah, ya, sehingga dia tahu apa itu permasalahan di bawah. Kemudian pasti dia punya komunikasi yang baik, dia bisa memberikan contoh yang baik, bermoral, memiliki orang etika yang baik, adaptif, bisa beradaptasi yang baik, dan dia terbuka, gitu ya. Nah, itu gambarannya. Oke, selanjutnya fungsi dan peran proses manajemen, ya. Tadi sudah kita belajar terkait dengan manajer, sekarang kita berkait dengan proses manajemen. Nah, tadi saya sampaikan di awal bahwa proses manajemen itu ada yaitu pertama terkait dengan POAC atau perencanaan planning, kemudian O-nya organisasi, kemudian OAC actuating, pimpinan, bagaimana dia actuating, dia mengajarkan dengan contoh, memimpin, kemudian terakhir controlling. Nah, 4 ini kalau dalam bahasa bahasa yang biasanya disebut dengan POAC, ya. POAC adalah apa? Tadi planning, organizing, actuating, and controlling. Kalau di bahasa Indonesia menjadi fungsi pertama adalah fungsi manajemen pertama, perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian pemimpinan, dan pengawasan. Nah, unsur-unsur manajemen itu ada 6, ya, teman-teman. Ada terkait dengan man, money, material, machines, method, dan market. Unsur manajemen itu ada man, sumber daya manusia yang pastinya. Makanya ketika teman-teman nanti di jurusan manajemen biasanya ada jurusan atau ada konsentrasi manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, ada manajemen dan sebagainya. Nah, unsur manajemen itu ada pertama sumber daya manusia atau man, kemudian yang kedua money atau uang, kemudian yang terkait material, bahan-bahan yang diperlukan manajemennya, kemudian keempat terkait dengan mesin-nya, kemudian metodologinya dan pasarnya. Itu ada unsur dari manajemen, ya. Ada man, money, material, machines, method, and market, ya. Nah, proses manajemen seperti apa, Pak? Seperti apa proses manajemen dalam seluruh rangka untuk mencari hasil? Nah, yang pertama, ya, terkait dengan faktor lingkungan, sosial, dan pendidikan, baik itu di bidang sosial, pemerintah memiliki. Pertama ada tadi, ya, ada sumber-sumber dasar manajemennya, ada 6M, ya, man, money, material, machine, method, dan market. Kemudian setelah itu ada namanya filsafat dan proses manajemen. Soal manajemen apa tadi? Ada nilai-nilainya di situ, ada keyakinan, ada sikap, itu yang filsafat, ya.
Kemudian ada prosesnya, ada apa? Tadi ya POAC ya. Ada planning, merencanakan, organisasi, berorganisasi, actuating, pemimpinan, dan controlling, pengawasan. Kemudian layer namanya aktivitas manajemen, bagaimana kerjaannya, tempatnya, waktu, metode, dan tepat. Kemudian bagaimana hasil manajemennya, baik sebagai individu maupun perusahaan dan masalah. Gitu ya. Jadi ini gambaran terkait proses manajemen dalam seluruh kerangka untuk mencari hasil. Oke, kawan-kawan semuanya. Nah, kita lihat tingkatan manajemen ya teman-teman dalam suatu perusahaan, lembaga, instansi, atau apa namanya institusi. Biasanya ada 4 tingkatan utama. Yang pertama itu non manajerial personal yang paling bawah. Itu biasanya tingkatannya disebut dengan pelaksana ya. Biasanya pelaksana ini atau non manajerial personal ini, itu pelaksana itu dia apa namanya, terampilannya teknis ya. Dia langsung menggunakan tugas, dia di top paling bawah tingkat manajemen. Dia pelaksana tugas langsung, dia frontliner setelah gambarannya. Nah, tampilan teknis ya. Kemudian ada first line manager ya. Nah, dia bisa memberi perintah dan bentuk kerja non manajemen personal yang di bawah ini untuk memutuskan masalah personal jangka pendeknya ya. Kemudian ini biasanya kalau di perusahaan dia pelaksana, kemudian ini biasanya officer ya, first line manager. Kemudian ada middle manager, biasanya ini middle manager ini biasanya cabang dan sebagainya. Dan mengawasi berapa kerja dan mengimplementasikan rencana konsisten dengan tujuan top manajemen. Nah, ini kepada cabang perusahaan, misalnya katakanlah di bank, manajer ini pelaksananya, ini first line ini apa namanya, officernya, manajernya misalnya kepala cabangnya, branch officer, branch office gitu, kepala cabang. Nah, untuk manajer ini biasanya dia posisinya direksi ya, atau komisaris ya. Ya, tentu menentukan tujuan organisasi, kebijakan seperti apa, dan strateginya seperti apa untuk jangka panjang. Itu adalah tingkat manajemen. Ada 4. Pertama, kalau ditanya ada berapa tingkatan manajemen, ada 4. Ada non managerial personal, ada first line managers, ada middle managers, dan top managers gitu ya gambarannya. Oke, mungkin itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan terkait dengan pengantar manajemen kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian, semoga bermanfaat. Lain ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you.